Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita sekalian. Di antara karunia dan kenikmatan itu adalah kenikmatan iman yang ada dalam hati kita semua. Kenikmatan rasa takut kepada Allah tatkala kita hendak melakukan kemaksiatan, dan kenikmatan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam
mudah-mudahan selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa Islam untuk segenap alam, rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa saya sebagai khatib mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri maupun untuk seluruh jamaah Jumat. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di zaman ini yang penuh fitnah bagaikan malam gelap gulita. Yang jika tanpa dibekali dengan ilmu, maka seseorang akan dengan mudah terperosok pada berbagai kemaksiatan. Maka takwa adalah benteng yang sangat kokoh bagi seorang muslim untuk menjalani kehidupannya, bil khusus di akhir zaman seperti ini. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan tersebut. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan dan akhlak yang mulia. 3 dimensi sekaligus Allah memerintahkan takwa kepada Allah dan memperbaiki diri kita sendiri serta bermuamalah dengan sesama manusia dengan muamalah yang baik. Itulah Islam, mengatur 3 dimensi sekaligus. Hablum minallah, hablum binafsih, hablum minan nas. Dan bahwasanya takwa menjadi bekal terbaik bagi seorang muslim, baik di dunia bahkan terlebih untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna, bahwa sesungguhnya khairaz zadi, bekal terbaik adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Menjadi apapun kita ketika dibekali dengan takwa, insya Allah akan senantiasa berupaya mengikuti ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan karunia kepada kita juga dipertemukannya kita dengan bulan Rajab, salah satu bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, di bulan Rajab ini banyak peristiwa yang terjadi, yaitu diantaranya adalah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang paling monumental, bersejarah dalam Islam. Tetapi kemudian Isra Mi'raj ini bukanlah hanya semata-mata peristiwa spiritual yang memiliki nilai mukjizat yang luar biasa, tetapi di dalamnya ada pesan politik dan peradaban yang sangat mendalam. Isra Mi'raj menjadi penegasan bahwasanya Islam bukan sekedar agama spiritual yang mengatur hubungan pribadi kita dengan Allah semata-mata, tetapi Islam hadir untuk memimpin manusia menuju ridha Allah dengan peradaban yang paripurna, yaitu kepemimpinan umat Islam tatkala seluruh hukum-hukumnya dijalankan dan Allah ridha atas mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwasanya salah satu yang juga diperintahkan oleh Allah saat Isra Mi'raj, yaitu kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian Allah memberikan kewajiban berupa salat secara langsung kepada Nabi di Sidratul Muntaha.
Selain salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah diberikan banyak kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kewajiban-kewajiban yang lain tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bahwasanya salat menjadi kewajiban utama yang dibebankan memang benar, karena salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena kaum muslimin akan mampu memikul beban amanah yang berat tatkala mereka senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, baik dengan salat maupun dengan penuh kesabaran dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menegaskan bahwasanya salat adalah amal pertama yang dihisab dan pembeda antara iman dan kekufuran. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang laki-laki manakala dia disebut muslim dan kafir adalah bedanya apa? Meninggalkan salat. Maka ketika seseorang meninggalkan salat dengan sengaja, lalu kemudian dia ingkar kepada kewajiban salat, maka jelas orang tersebut telah masuk ke dalam pembatal keislaman. Di samping itu salat juga punya fungsi sosial yang luar biasa. Allah menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan juga kemungkaran, perbuatan keji dan juga kemungkaran. Dengan demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, salat tidak hanya membentuk kesalehan individu, tetapi juga melahirkan pribadi yang jujur, amanah, adil, serta sifat-sifat kepemimpinan yang dibutuhkan dalam Islam. Dimensi politik Isra Mi'raj yang penting kita sadari dan kita pelajari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para anbiya, para nabi, yaitu di Baitul Aqsa, di Masjidil Aqsa untuk salat. Di mana Rasulullah menjadi imam sementara para nabi yang lain menjadi ma'mum. Ini menandakan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat manusia. Profesor Dr. Syekh Rawas Al-Qahanji menegaskan bahwasanya imamah Rasulullah tatkala di Baitul Maqdis mengimami para nabi menjadi indikasi yang kuat bahwa kepemimpinan Islam atas seluruh agama dan bangsa, bahwa setelah Rasulullah diutus itu akan nyata terwujud. Isyarat ini juga terwujud secara konkret setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah, di mana di Madinah Rasulullah berhasil menegakkan kepemimpinan Islam, menyebarkan dakwah ke segenap penjuru jazirah Arab. Dan tatkala Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab berbondong-bondong penduduknya masuk ke dalam Islam. Dan keadilan Islam terpancar dengan nyata di tengah-tengah mereka. Bahkan banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, padahal kemudian baru terdengar nama Rasulullah dan Islam saja. Mereka belum mengetahui bagaimana ajarannya, tapi keharuman Islam telah tersebar luas di antara mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah Islam mencatat bahwa kepemimpinan global bukan konsep utopis, melainkan realitas yang pernah tegak secara nyata. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mereka para pemimpin yang mendapatkan bimbingan langsung, jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah ar-rasyidah, yang diberikan petunjuk, diberikan bimbingan oleh Allah untuk melanjutkan kepemimpinan di dalam menegakkan daulah Islam di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah pertama, lalu dibaiatlah oleh kaum muslimin. Dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kota Al-Quds, Palestina,
yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa Isra Mi'raj dibebaskan tanpa pertumpahan darah, yaitu saat Romawi menguasai Yerusalem atau Al-Quds, kemudian dibebaskan saat kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian kunci Baitul Maqdis itu diserahkan oleh Patriark Nasrani kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan penuh penghormatan, dengan penuh perdamaian. Dan peristiwa itu diakui oleh sejarawan muslim dan juga non-muslim sebagai teladan kepemimpinan yang adil dan beradab. Sesungguhnya kita tidak kekurangan contoh kepemimpinan yang adil dan beradab, ketegasan, keberanian, kepahlawanan, dan tentu kejujuran amanah yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita kaum muslimin. Hanya saja kemudian kaum muslimin saat ini membebek kepada barat, mengikuti sistem yang kemudian dibuat oleh barat, yakni sistem yang sebagaimana kita ketahui sistem kapitalisme. Sehingga sangat sulit kaum muslimin berdiri di kaki sendiri karena hegemoni dunia yang tentunya diakui atau tidak saat ini kaum muslimin berada dalam kelemahan. Sementara barat dengan Amerika dan sekutunya itu kemudian saat ini sedang berada di atas angin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepemimpinan Islam itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih, bahwasanya kepemimpinan imamah adalah perisai pelindung orang-orang yang berperang di belakangnya dan juga pelindung bagi orang-orang yang bersamanya saat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan tanpa perisai ini kaum muslimin tercabik-cabik dan lemah dari berbagai aspek kehidupan, termasuk Palestina yang kita cintai, Gaza yang kita doakan setiap hari, luluh lantah karena genosida yang dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Yang tak henti-hentinya mereka terus membunuh anak-anak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tanpa punya kesalahan, tanpa punya dosa, anak-anak kecil yang kita cintai karena Allah, saudara-saudara kita terus-menerus kemudian dibunuh dan dibombardir. Inilah yang perlu kita sadari bersama, bahwa Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin itu akan terwujud manakala benar-benar ditegakkan dalam kehidupan keseharian, baik di lingkup pribadi kita maupun di lingkup keluarga, masyarakat, dan juga lingkup bernegara. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih di antara kamu bahwa Allah benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dan bahwasanya pada akhirnya kaum muslimin dengan izin Allah akan memimpin dunia ini kembali di fase yang kelima mendatang dengan membawa rahmat ke seluruh penjuru alam. Allah telah menegaskan dalam janjinya surah An-Nur ayat ke-55 bahwa suatu saat nanti kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang berupaya menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan-ketentuan Allah,
ini akan mendapatkan kemenangan besar. Kemenangan di mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dapat diberlakukan kembali setelah sekian lama diterlantarkan. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan bahwa sudah dekat masanya kita kaum muslimin untuk meraih kemenangan tersebut. Maka marilah sama-sama kita pantaskan diri kita, bekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan amal, bekali diri kita dengan keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah, sehingga kita layak menerima nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi oleh Allah kesehatan lahir dan batin serta keberkahan dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberi kita hidayah, pertolongan, inayah, kekuatan sehingga kita dapat menjadi sebagian dari para dai yang bersungguh-sungguh menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al maut wal afwa 'inda al hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahuda wa a'wanahum. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahudi wa a'malahum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Istawu sufufakum wa'tadilu. Silakan diluruskan dan dirapatkan. Barisan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Bismillah. Allahu akbar. Allahumma ba'd khata'ak. Allahumma naqi khata'ak. Allahumma billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر وارحمني واجبرني وارفعني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.